Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nursingpedia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian tingkat kesadaran atau GCS. Sebelum kita ke materi, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Nursingpedia, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video lainnya dari Nursingpedia. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Cekidot. GCS merupakan skala yang dipakai untuk menentukan atau menilai tingkat kesadaran pasien, mulai dari kesadaran penuh atau kompos mentis hingga keadaan koma. Dalam pemeriksaan GCS ini setidaknya ada 3 hal yang dapat kita nilai. Yang pertama, respon membuka mata atau eye, kemudian respon bicara atau verbal, respon motorik. Dari ketiga penilaian tadi, total pengkajian bernilai 15 dengan rincian penilaian pada eye itu 4, pada verbal 5, dan pada motorik 6. Jadi dari ketiga komponen tadi memiliki total poin yang beda-beda. I itu 4, verbal 5, motorik 6. Nah, pada penilaian respon membuka mata atau I ini, rinciannya respon pasien membuka mata secara spontan itu mendapatkan skor 4. Kemudian membuka mata dengan rangsangan suara skornya 3, membuka mata dengan rangsangan nyeri skornya 2, dan tidak ada respon itu mendapatkan skor 1. Selanjutnya adalah penilaian respon verbal. Dalam penilaian respon verbal, total maksimal skornya 5 ya. Terdiri dari jika pasien orientasinya masih baik, misalnya kita tanya waktu, tempat, atau nama orang atau nama pasien itu sendiri masih menjawab dengan benar, itu kita bisa memberikan skor 5. Kemudian disorientasi tempat dan waktu atau pasien tampak bingung itu mendapatkan skor 4. Jadi kita tanya hari misalnya atau tanya tempat, pasien menjawabnya tampak kebingungan gitu kan. Itu kita bisa menetapkan skor 4. Kemudian jika pasien bicara tidak jelas, itu kita beri skor 3. Kemudian respon pasien hanya mengerang, itu kita beri skor 2. Dan jika pasien tidak ada respon, kita beri skor 1. Dan yang terakhir adalah penilaian respon motorik. Pada penilaian respon motorik ini terdapat skor maksimal itu 6. Jika pasien mampu melakukan perintah dengan benar, itu skornya 6. Kemudian melokalisir nyeri, skornya 5. Menghindari rangsangan dengan tangan fleksi, itu skornya 4. Jadi saat kita berikan rangsangan, pasien akan menghindari rangsangan nyeri yang kita berikan. Nah, itu kita beri skor 4. Kemudian melakukan fleksi abnormal itu kita beri skor 3. Dan ekstensi abnormal itu skornya 2. Dan jika pasien tidak ada respon, maka skornya 1. Setelah kita melakukan penilaian pada respon mata, verbal, dan motorik, selanjutnya kita dapat menetapkan derajat tingkat kesadaran, apakah kompos mentis, apatis, delirium, somnolen, sopor koma, atau koma. Kompos mentis rentang GCS jika GCS pasien 14-15. Apatis jika GCS pasien 12-13. Delirium jika GCS-nya rentang 10-11. Somnolen
GCS-nya rentang 7 sampai 9, sopor koma GCS rentangnya 4 sampai 6, dan koma GCS 3. Ada juga referensi lain yang menyatakan kalau untuk GCS 4 itu termasuk pada derajat kesadaran semikoma. Penilaian GCS ini dapat juga digunakan untuk menilai derajat dari cedera kepala. Untuk cedera kepala berat, itu rentang GCS-nya 8 ke bawah. Untuk cedera kepala sedang, GCS-nya rentang 9 sampai 12, dan cedera kepala ringan, GCS-nya 13 sampai 15. Demikianlah pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa support terus channel Nursingpedia dengan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.